Halo teman-teman semua, baik lagi di channel Miape Code pada seri Laravel 8 Fundamental. Ya. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil menambahkan sebuah page all kategori dan juga kita sudah berhasil menambahkan sebuah migration, model, dan juga controller, ya, kategori controller. Pada video sekarang, kita akan menambahkan isi dari kategori. Pada video sekarang, kita akan membahas mengenai sebuah form validation, ya, untuk sebuah eh, request dari sebuah data yang akan diinputkan di form. Oke, kita langsung saja teman-teman buka kode editornya dan juga nyalakan servernya, jangan lupa juga nyalakan modul Apache dan juga MySQL-nya, ya. Uh, di sini kita langsung saja buka ke folder resources, lalu masuk ke folder view, lalu masuk ke folder admin, masuk ke folder kategori, dan di sini ada file index.blade.php. Kita pilih yang ini buat sebuah row, makan div, titik, lalu tab, tekan tab, dan semua, div, titik, container, lalu tekan tab, otomatis dibuatkan. Lalu kita akan buat lagi div untuk row. Ya, di sini menggunakan kelas-kelas dari Bootstrap, ya, teman-teman. Jadi yang sudah paham mengenai Bootstrap bisa langsung diikuti saja. Kita buat kolomnya col md 8, dan di sini kita buat lagi kolom md 4, ya. Lalu untuk yang table ini kita cut, masukkan ke col md 8 yang ini. Saya rapihkan dulu. Oke. Jadi seperti ini. Lalu kita coba save all terlebih dahulu, lalu kita coba tes. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Lalu di sini nanti kita akan buat sebuah form untuk mengisi data ke dalam tabelnya. Saya buat di sini di bawah di dalam kolom buat card, sebuah card header, add kategori. Nah, di sini kita buat lagi div untuk card bodinya. Oke. Kita coba save all. Ya, di sini ada, ya, untuk formnya. Lalu teman-teman kita buka dokumentasi dari getbootstrap.com. Getbootstrap.com, masuk ke documentation, klik documentation. Lalu di sini kita pilih pada bagian komponen itu ada cari untuk form, ya. Form. Nah, di sini ada. Kita coba klik untuk bagian form control. Nah, saya pakai yang ini aja, yang simple. Kita copy.
copy, lalu masuk ke sini, paste di sini, di dalam card body kita paste. Kita rapikan dulu untuk codingannya, supaya tidak membingungkan. Dan untuk teks areanya kita hapus saja. Di bagian div yang ini, kita hapus. Dan kita copy lah yang ini. Kita coba save all, lalu kita lihat di sini. Oke, sip. Lalu saya akan menambahkan sebuah button. Button dengan nama add kategori. Ini kita kasih kelas. Kelasnya itu BTN primary. Lalu di sini kasih type-nya submit. Kita coba cek, save all. Sip, seperti ini teman-teman semua. Oke. Lalu ketika di action buttonnya, dikirim buttonnya, diklik buttonnya akan mengirim sebuah data yang dikirimkan dari sebuah field dari formnya ya. Dikasih saja untuk labelnya, kita ganti menjadi name kategori. Oke. Kita kasih satu aja di seperti ini, name kategori. Untuk type-nya teks, ID-nya udah seperti ini. Untuk placeholder-nya input name kategori. Kita coba save all. Lalu kita refresh. Ya, seperti ini. Oke. Setelah ini kita akan buat sebuah validation untuk formnya, ya. Dan di sini teman-teman pada bagian form, di sini jangan lupa teman-teman kasih tag form untuk mengirim sebuah form. Di sini kita paste untuk penutup formnya. Kita kasih action dan juga kita kasih method ya. Masukkan actionnya, kita arahkan ke route name-nya. Kita buat sebuah route. Misalkan store kategori. Oke. Setelah button submit diklik, maka akan mengirimkan sebuah action, route action ke dalam sebuah method atau ke dalam route name store kategori. Oke. Dan di sini kita akan membuat sebuah method menggunakan metode post untuk mengirim sebuah request ya. Dan jangan lupa menggunakan CSRF token dari Laravel. Ini wajib sekali untuk penggunaan di Laravel. Oke. Dan sekarang kita akan buat sebuah route di dalam file web.php. Kita buat sebuah route dengan metode post. Oke. Route-nya kita buat sebuah kategori /add. Dan untuk controllernya kita arahkan ke controller kategori controller, lalu kelasnya, dan di sini kita kasih metodenya
add category. Oke, lalu kita kasih name dari route kita ambil dari sini untuk name route-nya, ya, dari action yang diarahkan ke dalam route. Kita copy lalu paste ke dalam name dari route-nya. Maka si name route ini akan mengakses sebuah route kategori add dan mengirim sebuah parameter ke dalam controller kategori ke method add kategori. Dan sekarang kita akan buka sebuah controller kategori controller, ya, buka kategori controller dalam folder controller. Oke, di sini kita akan buat sebuah metode public function dengan metode add kategori. Kita copy ini, lalu paste di sini. Lalu kita buat sebuah request, $request. Dan di sini kita akan masukkan sebuah validasi. Teman-teman bisa masuk ke Laravel documentation-nya. Di sini cukup lengkap sekali, sangat lengkap ya. Laravel.com. Kita coba lihat validasi dari Laravel. Teman-teman klik documentation, lalu masuk, pilih versionnya versi 8 ya. Validation, di sini klik validation. Dan sudah introduksi. Nah, ini kita boleh copy saja yang ini. Kita copy untuk validasinya. Ctrl C. Lalu masukkan ke dalam sini. Ke dalam metode add kategori. Kita rapikan dulu. Di sini ada name dari field-nya. Oke. Di sini balik lagi kita ke index. Di sini name-nya kasih sebuah name. Untuk input sebuah name. Name kita kasih saja name kategori. Atau kita samakan saja dengan field yang ada database-nya. Kita masuk ke kategori, name kategori. Oke. Di sini name-nya name underscore kategori. Lalu kita copy saja untuk name kategori dan masukkan ke dalam sebuah validasi. Di sini title-nya kita ganti menjadi name kategori. Untuk body-nya kita hapus saja karena kita mengirim sebuah request satu data, ya, jadi satu field, sorry. Nah, di sini kita kasih required, jadi wajib untuk diisi. Dan untuk unique-nya, kita kasih unique. Di sini kategori stable. Untuk maksimal karakternya, secara default ini dikasih 255, teman-teman bisa di setting saja sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan 10 boleh, atau misalkan bebas lah sesuai kebutuhan. Saya di sini secara default kasih saja 255. Oke. Dan sekarang kita coba tes ya. Kalau misalkan kosong, ketika di action buttonnya kosong, maka akan mengarahkan ke validasi.
Setelah mengirim sebuah request data, maka akan divalidasi di sini ya, divalidasi, lalu kita akan kirim sebuah message validasinya di dalam index.plate.php. Teman-teman balik lagi ke index.plate.php, lalu di sini di dalam div ini kita kasih saja error seperti ini, error. Kita copy yang ini untuk data error dari validasinya. Lalu kita coba refresh lagi ya, jangan lupa save dulu ya. Save all, lalu refresh lagi. Lalu kita coba add kategori. Klik add kategori. Nah, di sini muncul pesan errornya ya. Nah, untuk pesan errornya ini kita juga bisa custom untuk pesan errornya. Kita masuk ke kode editornya, lalu masuk ke kategori controller. Oke. Lalu di sini kita bisa menambahkan untuk pesan errornya. Kita kasih name kategori yang akan diubah message-nya atau pesannya, dot required-nya apa, misalkan di sini, misalkan di sini nama kategori tidak boleh kosong. Nah, seperti ini. Lalu kita coba save all. Kita coba refresh. Lalu kita coba tes. Oke, nama kategori tidak boleh kosong katanya. Sip ya teman-teman semua. Untuk validasi basic, validasi dari Laplace seperti itu teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dan semoga teman-teman bisa memahaminya juga ya. Jadi cukup mudah sekali teman-teman semua cara validasi pada Laravel. Dan nanti di video selanjutnya kita akan buat sebuah request data atau mengirim data ke database langsung ya. Jadi langsung diisi ke dalam tabel kategori dan akan ditampilkan di tabel ini ya, tampilkan tabel ini. Oke, teman-teman semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.